Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Mana pada hari ini kita ketemu lagi ya, atau kita uh, ketemu dengan Bapak lagi ya di MK Analisis Vektor, di mana untuk minggu ini kita akan belajar tentang panjang jumlah vektor, panjang jumlah dan selisih dua vektor. Ya, oke, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rekan-rekan mahasiswa, nanti mohon disimak untuk materi yang akan Bapak sampaikan terkait dengan panjang jumlah dan selisih dua vektor. Oke, sepintas ya kita melihat apa itu vektor ya. Di sini dijelaskan bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki arah uh, dan besar ya. Di awal-awal perkuliahan sudah Bapak sampaikan atau jelaskan bahwa vektor itu dia memiliki arah ya atau besaran dan memiliki arah juga. Kemudian ada gaya ya, di mana gaya ini sebagai tarikan atau dorongan dengan arah tertentu. Kemudian ada juga dia kecepatan, ya, di mana seberapa cepat dan kemana suatu benda bergerak. Kemudian bisa juga disebut sebagai perpindahan, ya, jarak dari satu titik ke titik lain dengan arah berbeda dengan besaran skalar. Vektor tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga arah yang menentukan perilakunya. Jadi vektor juga ya tadi itu selain dia memiliki arah, selain dia memiliki besar, juga bisa juga disebut ya ada yang gaya, kemudian kecepatan atau perpindahan. Tapi yang sering kita apa ya temukan di vektor ini adalah perpindahan ya, ya perpindahan antara ini ya uh, dan, antara jarak ya, atau arahnya ya atau besarnya seperti itu. Ya, jadi pindah antara satu titik ke titik yang lain maksudnya seperti itu ya, atau arah yang berbeda. Kemudian ada di sini komponen vektor. Apa aja sih yang masuk dalam komponen vektor itu? Jadi vektor juga dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen pada setiap koordinat. Jadi komponennya itu yang sering kita temukan ada komponen X, ada dan Y itu kalau dia di dua dimensi ya, hanya X dan Y. Mana vektor A itu sama dengan AX, AY. Kemudian ada juga komponen tiga dimensi yang sering disebutnya itu adalah X, Y, dan Z. Vektornya, vektor A-nya otomatis AX ya, AY, dan AZ seperti itu ya. Contoh di sini jika A sama dengan 3,4 maka AX-nya sama dengan 3 dan AY-nya sama dengan 4 ya. Jadi uh, sumber X-nya kan di depan ya, sumbernya di belakang seperti itu. Jadi setiap komponen menunjukkan proyeksi ya vektor pada sumber tersebut. Nah, di sini kita ada panjang atau magnitudo ya, atau panjang vektor. Jadi panjang vektor ini
sebut atau jarak ya, jarak dari titik awal ke ujung vektor. Untuk rumusnya, panjang vektor A sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AY kuadrat. Itu rumusnya ya. Dan untuk vektor tiga dimensinya, berarti panjang vektor A sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Nilai banyak selalu positif ya, atau skalar non negatif. Jadi tidak bisa negatif ya. Jadi nilai banyaknya harus selalu bernilai positif. Kemudian di sini ada penjumlahan dua vektor. Di sini untuk penjumlahan dua vektor yang yang pertama komponen AX dan AY dulu ya. Komponennya ya, cuma jumlah komponennya AX, AY ditambah BX, BY sama dengan AX ditambah BX ya. Nah, kemudian koma AY ditambah BY. Jadi harus variabelnya disamakan ya. X dengan X ya dari belakang, kemudian Y dengan Y. Di setiap komponen dijumlahkan secara terpisah untuk mendapatkan komponen vektor hasil. Kemudian vektor hasil merupakan gabungan arah dan besar kedua vektor ya. Jadi takut ada yang tanya apa itu vektor hasil ya. Vektor hasil sini gabungan ya arah dan besar kedua vektor. Arah dan panjang vektor resultan bergantung pada besar dan arah masing-masing vektor seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pengurangan dua vektor. Untuk pengurangan dua vektor, nah, ini pengurangan komponennya sama dengan penjumlahan ya, eh, sama AE, AE dikurangi BE, BY ya. Di komponen ada variabel X dengan variabel X Y dengan Y ya. Jadi diperoleh AX, BX, kemudian AY, eh, ini ya, kurangi atau min BY. Jadi hasilnya adalah vektor baru yang merupakan selisih komponen masing-masing sumbu. Dan yang keduanya, vektor hasil memiliki selisih arah dan besar kedua vektor ya, jadi memiliki hasil selisih ya, selisih arah dan besar kedua vektor. Arah dan magnitudo bergantung pada sudut theta antara vektor A dan vektor B seperti itu. Nah, untuk rumus panjang jumlah dua vektor di sini rumus utama panjang dari hasil penjumlahan dua vektor itu rumusnya adalah mutlak ya, atau sama aja dengan panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta ya. Di sini juga ada ininya ya, keterangannya. Ini kalau biasanya kita kenalnya mutlak A ya, tapi di sini vektor ya, panjang vektor A ya. Dan ini panjang vektor B. Ini theta ini sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Rumus ini ditemukan dari aturan kosinus pada segitiga yang dibentuk oleh dua vektor dan vektor resultannya. Seperti itu ya. Udah ya. Ini baru penjelasan saja. Nanti kita lihat di contohnya nanti. Kemudian ada juga rumus penyelisih dua vektor. Rumus utama penyelisih dua vektor yaitu panjang vektor A dikurangi panjang vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 panjang vektor A
dikali panjang vektor B cos theta. Dimana ini tanda minus meskipun terakhir membedakan rumus ini dari rumus penjumlahan ya. Pengurangan ya. Jadi semakin besar theta semakin besar nilai panjang vektor A kurangi panjang vektor B itu ya. Nah, kalau ini aturan kosinus dalam vektor. Sini ada aturan kosinus segitiga menyatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi 2AB ya cos theta. Jadi hubungan dengan rumus panjang vektor, vektor panjang vektor A tambah B kuadrat sama dengan vektor A kuadrat panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat tambah 2 panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta ya. Begitupun dengan yang pengurangan juga sama ya. Cuma bedanya dikurangi seperti itu. Dan selanjutnya ada hipotesis vektor sejajar. Tetanya nilainya 0 derajat ya. Cos 0 derajat itu nilainya kan 1, sehingga panjang vektor A tambah B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah B, panjang vektor B kuadrat ditambah 2 panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Jadi ini adalah nilai maksimum panjang jumlah dua vektor. Dan kalau cos 0 derajatnya itu nilainya juga 1 ya sama dengan atas ya. Sehingga kalau ini yang atas kan penjumlahan, kalau yang bawah kan pengurangan. Ya, panjang vektor A dikurangi B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B dikurangi ya. Kalau di atas kan ditambah seperti itu. Nah, kalau di atas itu nilai maksimum, kalau yang bawahnya itu adalah nilai minimum atau panjang selisih dua vektor. Dan ini sifat khusus vektor tegak lurus ya. Jadi harus tahu juga aturan trigonometrinya, sinus, kosinusnya ya. Jadi cos 90 kan budaya kan nilainya 0. Sehingga sub terakhir pada rumus menjadi 0 dan tidak berpengaruh pada hasil panjang vektor. Jadi kalau nilainya 0 ya berarti tidak ada pengaruh seperti itu. Ini ada vektor berlawanan arah. Cos 180 derajat ini kan negatif 1 sehingga panjang vektor A tambah B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ya tambah 2 panjang vektor A kali panjang vektor B ya dikali negatif 1. Nanti kita lihatnya di contoh soal di bawah. Jadi ini hanya rumusan saja penjelasan seperti itu. Jadi baca ya, teman-teman mahasiswa. Ini ada perbandingan panjang jumlah dan selisih. Perbandingan nilai panjang berdasarkan sudut theta itu theta sama dengan 0 derajat ya. A tambah B, panjang vektor A tambah B ya. Pada panjang vektor A tambah panjang vektor B itu maksimum. Kalau panjang vektor A dikurangi B sama dengan panjang vektor A dikurangi vektor B itu minimum. Kemudian tetanya 90 derajat yang ini ya. Keduanya sama karena ini kan 0 ya. Dan kalau tetanya 180 kan dia nilainya negatif kan. Negatif. Satu kan ya, negatif 1. Nah, sini ada contoh soal. Diketahui panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 3. Tetanya 60. Hitunglah panjang vektor A tambah panjang vektor B. Maksudnya dalam rumus ya. Karena kan rumusnya kan ini penjumlahan ya.
panjang vektor A tambah panjang vektor B, berarti akar dari kan ini ya, A kuadrat itu kan panjang vektor A kuadrat tambah panjang B panjang vektor B kuadrat ya. Berarti vektor akar 5 tambah B-nya kan 3 ya, kuadrat kuadrat. Kemudian 2 dikali sama ya, ini juga kan panjang vektor A dikali panjang vektor B ya. Cos 60. Nah, tinggal masukin 25 ya. 5 kuadrat kan 25. 3 kuadrat 9. Ini dikali ya. 2 kali 5 kali 3 hasilnya 30. Nah, cos 60 berapa? Setengah ya. Cos 60 kan setengah. Dan hasilnya ini dijumlahkan ya. Setengah. Ya, kan ini 1/2. Maaf ini ya. Ini kita sama aja. Ya, maka hasilnya 40 akar 49 akar dari 49 itu 7. Nah, itu untuk yang penjumlah. Sekarang yang pengurangan. Kalau untuk pengurangan rumusnya sama, cuma dikurangi di sini nih ya. Tuh, ini kan 25 ditambah 9 kan dikurangi ini 15 ya. Ini kan hasilnya 30 dibagi setengah kan pas 60. Jadi 15 jadi dikurangi 15. Ini 25 ditambah 9 ya. Itu hasilnya kan 34 dikurang 15 hasilnya 19. Nah, kada 19 itu kan kurang lebih 4,36. Seperti itu. Ini aplikasinya. Aplikasinya navigasi cahaya ini. Dilihat ya mungkin dibaca saja oleh rekan-rekan mahasiswa. Apakah aplikasian vektor ini ya. Ini ringkasan materinya. Dan sudah beres. Ya, itu aja ya. Dari Bapak untuk materi hari ini. Materi panjang ya, terkait dengan panjang panjang jumlah dan selisih dua vektor. Saja dari Bapak untuk mengakhiri materi hari ini kita sama-sama berjalan pada Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.